Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau menyapa Shalom. Tema kita pada pagi hari ini, di dalam kesesakan Allah memberikan kelegaan. Kita sangat bersyukur buat kesehatan, kekuatan, serta nafas kehidupan yang masih boleh kita terima sampai pada pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu di rumah ibadah ini. Saat ini saya sedang mengikuti terus perkembangan dari kapal KRI Nenggala yang tenggelam kemarin. Kita bersyukur saat ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Sungguh besar setiamu, benar Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
Bersama-sama teduhkan hati kita, pikiran kita, hidup kita kepada Tuhan. Baik kita yang beribadah di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Dan kiranya sungguh setiap penyembahan kita, pujian kita, ibadah kita dari awal hingga akhir berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan di tengah-tengah di mana kita mengikuti ibadah. Ibadah pada pagi hari ini yang kami laksanakan di gereja maupun diikuti oleh jemaat Tuhan dari rumah, kami laksanakan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami itulah nama Tuhan, pencipta langit dan bumi beserta isinya, yang kasih setianya turun-temurun sampai selama-lamanya kepada seluruh umat yang telah diciptakan dan yang dikasihinya, dan yang tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian damai sejahtera dan anugerah di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Demikian firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. 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 Ya Tuhan, firman-Mu berkata, apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui nama-Mu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab Engkau telah menindas mereka, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu, umat-Mu Israel, karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani, dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu yang telah Kau berikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka-Mu. Inilah pengakuan kami. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan, Engkaulah sumber perdamaian. Mampukanlah kami untuk mengampuni saudara-saudara kami yang bersalah kepada kami. Dengan mengampuni kami akan hidup baru. Dengan mengampuni kami peroleh pengampunan dari-Mu. Dengan demikian kami adalah anak-anak Allah yang berbahagia, karena mampu mengampuni dan membawa damai demi Kristus Sang Pendamai.
Amin. Puji Tuhan, jemaat dapat duduk kembali. Puji Tuhan, sepekan sudah kita lalui. Mengucap syukur, saya berdoa kiranya semua kita diberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Amin. Demikian juga jemaat Tuhan yang di rumah tetap semangat mengikuti ibadah dan menikmati hadirat Tuhan. Hari ini ada sedikit kendala karena LCD tidak dapat dinyalakan di gereja, tetapi live streamingnya tetap bisa jalan, jadi jemaat tetap bisa mengikuti ibadah dari rumah. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa menghafal atau tidak menghafal lagu-lagunya ada di sini, sehingga bisa tetap mengikuti pujian melalui warta jemaat. Saudara berharap tetap semangat, amin? Tanpa LCD tetap semangat? Amin, puji Tuhan. Mari kita pujikan, kita gemakan, kita muliakan Tuhan. Coba tengok kanan kiri, adakah orang baru? Saya rasa orang lama karena semuanya daftar ya. Jadi kalau mendaftar berarti puji Tuhan. Mari kita naikkan syukur pujian kepada Tuhan. Ya, saya mau menyapa lagi. Shalom. Udah makin penuh ya, puji Tuhan. Mudah-mudahan bisa penuh semua. Ya, sebelumnya saya mohon maaf berhubung sesuatu dan lain hal, jadi saya jarang sekali untuk bergereja di sini. Karena waktunya tempatnya jauh, jadi nggak bisa bolak-balik. Tadi jam 4 saya bangun, jam 5 start dari sana, baru nyampe di sini ya. Puji Tuhan, kita bisa bersekutu di pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji-Nya. Pohon pun bertepuk tangan memuji-Nya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji-Nya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kurang seru. Saya minta Bapak Ibu untuk berdiri. Ya memang saya nggak bisa ngelihat senyum-senyum apa mukanya masem, saya nggak tahu ya karena pakai masker semua. Mudah-mudahan semua bersukacita pada pagi hari ini ya. Ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Yeah. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji-Nya. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji-Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji-Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat
Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian firman-Mu. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Tak terbuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah terbuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati.
hujan aku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kiranya pujian ini menjadi doa kami bahwa kami memang sungguh-sungguh merindukan firman Tuhan. Firman tertanam di dalam hati kami, mengenyangkan roh kami, membuat kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin bertumbuh dengan iman yang semakin dewasa. Terima kasih Tuhan, ajari kami dari firman-Mu sendiri. Kenyangkan kami dengan roti surgawi ini, sehingga kami sungguh-sungguh dipuaskan oleh Tuhan dari ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, dan kami setia membuka hati untuk terima berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua kita yang siap diberkati berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, shalom. Puji Tuhan ya. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang keempat ayat 1 dan 2. Kalau di Alkitab elektronik ini karena tidak ada LCD jadi bisa pakai HP untuk melihat ayat ini. Jadi kalau di Alkitab elektronik maka ayat 1 dan 2 itu digabung menjadi 1. Jadi kalau Bapak Ibu searching ayat 2 maka jadinya ayat 1 ya, ayat 1 dan 2 itu gabung. Alkitab mengatakan demikian, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Nah, Mazmur ini diberi judul oleh LAI, ya, Lembaga Alkitab Indonesia, itu dengan judul doa pada malam hari. Ya, walaupun doa sebelum tidur itu diucapkan ayat yang ke-9. Jadi kalau saudara melihat ayat yang ke-9, maka saudara menemukan ucapan sebelum tidur itu ada di ayat yang ke-9. Lalu kemudian setelah dia berdoa, dia berbaring, lalu tidur nyenyak, ngorok, dan bangun pagi-pagi. Ya, bisa istirahat. Tidak bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur. Ya, teman saya mengatakan di dalam Facebooknya itu tidak bisa tidur, ngeluh. Tidak bisa bangun, ngeluh. Lalu saya tanya, kalau tidak bisa bangun, masa bisa ngeluh? Kalau tidak bisa bangun-bangun, tidak bisa ngeluh ya, saudara ya. Yang ngeluh yang bangun ya, karena yang dilihat tidak bangun-bangun, jadi kok nggak bangun-bangun begitu ya. Besoknya nggak bangun-bangun lagi. Nah, ini doa yang diberi judul doa pada malam hari. Nah, judul yang diberikan ini tidak berarti atau tidak menunjukkan bahwa doa atau seruan atau permohonan itu hanya bisa dilakukan pada malam hari saja. Doa tidak hanya dibatasi pada malam hari, atau mungkin ada stigma yang mengatakan bahwa oh kalau doa malam hari itu lebih didengar oleh Tuhan. Oh kalau doa tengah malam itu lebih dijawab oleh Tuhan. Tidak juga demikian, karena topik ini, perikop ini tidak menunjukkan indikasi bahwa kalau doa itu harus dilakukan pada waktu malam. Doa seperti ini yang dilakukan sebagaimana pemazmur lakukan, ini adalah doa yang bisa dilakukan kapanpun sebetulnya. Di kapan saja, dimanapun, khususnya
dalam satu situasi kondisi yang menyesakkan atau satu situasi kondisi yang di mana seseorang mengalami terhimpit kehidupannya oleh karena berbagai macam kesulitan, berbagai macam persoalan di dalam kehidupannya. Nah, di dalam kasus pemazmur, doa ini nampaknya dilaksanakan di malam hari ketika suasana sunyi, ketika suasana itu tidak terganggu dengan kebisingan, tidak terganggu dengan keributan. Oleh karena suara-suara bising yang ada di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, di dalam kerajaannya, atau di dalam pertemanan, dalam komunitasnya. Oleh karena itu pemazmur lebih memilih dilaksanakan pada malam hari. Mungkin karena di tengah malam itulah dia bisa berteriak dengan disertai tangisan, bisa disertai dengan keprihatinan, sehingga dia tidak malu ketika dilihat oleh orang lain karena meneteskan air mata, ketika menumpahkan air mata, dan berharap melalui doa yang dinaikkan itu hanya Tuhan yang mendengar, atau hanya Tuhan saja yang dengar dan tidak ada orang yang mendengar keluhannya, mendengar pergumulan hidupnya. Saya seringkali bercanda, saudara, kalau doa itu ya vertikal dan horizontal, sehingga yang dengar di dalam doa itu bukan hanya Tuhan saja, tetapi orang di kanan kiri kita juga bisa dengar, ya. Misalnya dalam satu komunitas begitu, yuk kita berdoa untuk kebutuhan atau pergumulan pribadi, yang lain doa di dalam hati. Tapi ada orang yang berdoa, Tuhan tolong pergumulan saya, besok kontrakan belum bisa dibayar Tuhan, kiranya Tuhan mencukupkan. Tuhan dengar, saudara. Tapi orang di samping kanannya juga mendengar. Lalu kemudian titip, Pak ini untuk bayar kontrakan. Begitu ya. Jadi penting doa keras-keras itu, saudara ya. Dalam hati penting, Tuhan dengar, tapi kalau dengan suara keras Tuhan dengar, yang di samping kanan kiri juga mendengar. Enak mana, saudara? Enak dua-duanya mendengar atau cuma satu yang dengar? Nah, enak dua-duanya kan, saudara. Nah, saudara, banyak orang memilih waktu doa. Aku kalau doa pagi, misalnya kalau dalam kesaksian di Getsemani berdoa itu, Pak Johanes seringkali bersaksi, saya kalau doa jam 2 pagi, Pak. Kalau saudara mengikuti grup Getsemani itu, bahkan almarhum Pak Cip itu jam berapa itu? 12:30 ya sudah kirim renungan untuk kita bisa baca. Kemarin di repeat oleh si Bu Heni ya, dikirim ulang. Ternyata Bu Heni koleksi kelihatannya. Quote-quote. Nah, saudara, ada orang yang memilih tengah malam, ada orang yang memilih pagi, ada orang yang memilih ketika dia bangun tidur, di mana dia bisa berdoa tanpa diganggu oleh orang lain, diganggu oleh kebisingan, diganggu oleh suara-suara lain yang mengganggu doanya. Saudara, orang bisa memilih waktu tengah malam, orang bisa memilih pagi-pagi buta, orang bisa memilih di bukit doa. Kalau saudara pergi ke Getsemani, di Taman Getsemani di Ungaran, di bukit doa, saudara bisa berdoa dengan khusyuk karena masuk ke gua-gua. Ya, di sana bisa doa di gua-gua itu ya. Ada orang yang memilih jam 7 malam, jam 9 malam, tapi ketika bunyi pohon kresek lari, saudara ya, karena sunyi sekali di bukit doa itu. Atau saudara pergi ke ke Korea untuk doa di bukit doa di Korea. Ya, ada jemaat kami itu sudah punya beberapa anak, lalu kemudian dia ingin punya satu tambah anak, tapi tidak sulit untuk memiliki tambah anak. Lalu kemudian dia pergi ke Korea dan bernasar, Tuhan aku mau berdoa di bukit doa, jauh saudara ya, mahal juga. Tapi setelah pulang dari Korea hamil saudara. Tapi setelah
nasarnya selesai, anaknya ditinggal karena meninggal setelah itu. Tapi lahirlah anak yang diharapkan itu. Bisa di mana saja, di tempat di mana kita bisa memilihnya untuk berdoa. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara punya waktu khusus untuk berdoa? Nah, saya percaya masing-masing punya waktu doa berbeda-beda. Kemarin Pak Haryono cerita dengan istri, ya, ada yang sendiri, ada yang dengan istri, bergandengan tangan, lalu kemudian meminta kepada Tuhan. Apakah saudara juga memiliki jam doa? Masing-masing tentu punya jam doa. Nah, ayat 4, pasal 4 ini, saudara, ayat yang kedua ini menarik untuk kita renungkan. Kenapa, saudara, ayat ini sangat menarik? Karena di dalam ayat yang kedua, atau 1 dan 2, atau di dalam pasal yang keempat ini, pemazmur menyampaikan 3 hal yang di dalamnya berisi tentang pernyataan, berisi tentang permintaan, kesaksian, dan juga berisi tentang permohonan. Nah, yang pertama di dalam ayat yang kedua itu dikatakan, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Saudara, jarang sekali kita menemukan orang yang memiliki keberanian ketika dia berdoa itu bentuknya imperatif, atau bentuknya adalah kalimat perintah, atau ucapan-ucapan yang isinya adalah seperti memerintahkan. Nah, ucapan pemazmur atau ucapan Daud ini di dalam ayat yang kedua ini bentuknya imperatif. Ketika dia berkata, aku berseru, jawablah aku. Untung nggak pakai tanda seru, ya saudara, ya. Dia berkata, jawablah aku. Saudara, ini kata ditulis dalam bentuk imperatif, perintah kepada Tuhan untuk menjawab doanya, menjawab pergumulannya. Dan bukan hanya jawablah aku, tetapi juga kasihanilah aku. Itu juga bentuknya imperatif. Lalu kemudian bagian yang ketiga dikatakan, dengarkanlah doaku. Ini juga bentuknya imperatif, bukan hanya sebuah permohonan biasa, tetapi sungguh-sungguh seperti memaksa Tuhan untuk mendengar doa dari pemazmur ini. Nah, sebagai orang timur, dengan budaya unggah-ungguh kata orang Jawa, sopan santun, ngajeni kalau yang lebih kromo, ya, lebih ini, menghormati, menghargai orang yang lebih tua, orang yang berkedudukan tinggi, atau orang muda kepada orang yang lebih tua, atau kepada pejabat yang memang harus dihormati. Maka apa yang diucapkan oleh pemazmur, apa yang diajarkan oleh pemazmur ini pasti akan dianggap tabu, saudara. Dianggap sebagai sesuatu yang tidak sopan. Kepada orang tua saja tidak boleh melakukan ucapan-ucapan yang sepertinya memerintah. Apalagi ini kepada Tuhan. Saudara, sebagian kita akan mengatakan doa kepada Tuhan itu harus yang sopan, harus yang baik, jangan kurang ajar, pakaiannya baik, kata-kata yang dipakai juga harus kata-kata yang sopan, yang baik. Doa yang seperti ini adalah doa yang baik. Saudara, sebetulnya ketika kita berdoa dengan ucapan-ucapan yang tertata, dengan pakaian yang baik, yang sopan, itu tidak salah, itu juga baik, saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud ini sebetulnya bentuknya imperatif, tetapi tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak sopan kepada Tuhan. Bukan menunjukkan dia sebagai orang yang tidak hormat kepada Tuhan. Bahkan mungkin pemazmur atau Daud ini adalah orang yang sangat menghormati Tuhan, sangat menghargai Tuhan di dalam hidupnya. Nah, menarik karena kata aku berseru itu sebetulnya menggambarkan kedekatan, hubungan antara pemazmur dengan Allah yang telah membenarkan dirinya. Nah, karena kedekatan itulah yang membuat dia berani datang kepada Tuhan dengan
berseru kepada Tuhan dan menggunakan kata imperatif yang nampaknya tidak hormat atau tabu, tidak sopan itu. Tapi sebetulnya hendak menunjukkan betapa dekatnya Daud pemazmur ini kepada Tuhan, saudara. Jadi bagian pertama ketika dia berkata, aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Jadi ada satu relasi keintiman antara Daud dengan Tuhannya. Oleh karena itulah pergaulan mereka menjadi karib, pergaulan mereka menjadi dekat, sehingga dengan doa seperti ini Tuhan pun menghargai doa-doa dari pemazmur. Nah, pertanyaan saya pagi hari ini adalah, apakah kita juga memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, sehingga kita memiliki hubungan, komunikasi, percakapan kita dengan Tuhan itu dengan sangat dekat, sangat karib antara kita dengan Tuhan. Saudara, saya pernah cerita di tempat ini ya, saya lupa mungkin sudah atau belum. Saya punya masalah dengan hubungan dengan anak saya. Ketika anak saya masih kecil, saudara. Kurang lebih anak saya umur 5 atau 6 tahun. Sekarang sudah 20 tahun anak saya. 5-6 tahun begitu. Lalu kemudian kalau saya marah, saudara ya, saya tegur dia. Kalau saya marah ya dengan ucapan-ucapan tertentu saya sampaikan ke dia nangis, saudara. Nangis tapi sambil melotot ngeliatin saya. Gitu, saudara. Ini nangis tapi kok melotot. Dulu saya dipelototin papa saya tunduk. Nangis sambil nunduk. Sekarang dipelototin, dia ikut melotot tapi nangis, saudara. Saya enggak bisa gambarin tuh melotot. Tapi saya ketika melihat dia melotot ke saya sambil nangis, saya takut, saudara. Ini nanti gedenya saya bisa digiles nih, gitu kira-kira. Wah, ini kecilnya sudah seperti ini, nanti kalau gede untung saya pelihara badan seperti ini, saudara ya. Saya jaga untuk terus seperti ini, jadi kelihatan gede. Nah, anak saya lihat, wah ini punya potensi ini. Nanti kalau besar dia akan lawan papahnya gitu. Saya hari itu langsung sadar, saudara. Saya berkata ini tidak baik. Lalu kemudian saya minta anak saya tidur di ranjang saya, dia bilang enggak mau. Takut, saudara, dia. Tapi sambil melotot juga. Enggak mau. Saya minta dia tidur, dia bilang enggak apa-apa, tidur di samping papa begitu. Lalu kemudian saya tidur di sampingnya, lalu kemudian saya ajak bicara. Lalu kemudian saya tanya, "Kalos, kenapa kalau papa marah kamu kok melotot? Sepertinya mau lawan papa. Emang ada apa? Coba kamu cerita, kenapa kok kamu seperti mau melawan papa?" Saudara, kemudian dia cerita, saudara. Habis papa itu saya udah gini, saudara. Orang tua udah disinggung papa sih gini. Tapi saya coba tahan dan berkata, biarin deh dia cerita. Lalu kemudian dia cerita B, saya pikir cuman A. Ternyata ada B juga. Habis papa B begini. Waduh, ini kok tambah 2. Lalu kemudian dia cerita lagi, habis papa ini, ada 3. Ustaz. Itu dosa saya, kesalahan saya kepada dia dikupas habis, Ustaz. Dan saya coba belajar dengarkan dia. Ucapan dia sambil nangis tuh dia. Lalu kemudian saya setelah sudah selesai, sudah Pak katanya. Nah sekarang kamu berdiri sekarang. Enggak mau berdiri dia. Enggak mau katanya. Enggak apa-apa berdiri, kamu berdiri. Enggak. Dia takut saya marah. Saudara. Tapi kemudian dia berdiri, yang liatin saya sambil melotot begitu, lalu kemudian saya peluk, saudara. Saya peluk, saya berkata, kalau papa minta maaf untuk semua itu tadi, A, B, C, D, E, F, terus gitu. Dia tambah nangis. Wah, ini nangis sungguhan dia. Wah, di pelukan saya dia menangis. Dan sejak saat itu sampai hari ini hubungan kami dekat.
dan tidak lagi melotot kalau saya tegur. Tadi pagi dia WA saya. Dia berkata, "Pak, ini gini. Saudara, ketika hubungan kita dekat, maka dia berani mengungkapkan isi hatinya. Tapi ketika hubungan kami tidak dekat, dia tidak berani mengungkapkan isi hatinya. Ada jarak yang memisahkan antara anak dan orang tua. Coba cek Bapak Ibu, saudara sekalian. Kalau anak-anak tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya, pasti ada masalah. Tapi ketika anaknya bisa curhat dengan sedemikian rupa, itu pasti tidak ada masalah. Hubungan mereka dekat. Itulah yang terjadi antara Daud dengan Tuhan. Karena kedekatan itulah dia berani mengatakan, "Tuhan, jawab aku dong kira-kira. Aku punya pergumulan nih, aku punya persoalan. Jawab dong Tuhan," begitu ya. Sama seperti anak saya berkata, "Pak, jawab dong Pak. Jawab dong Pak," begitu ya. Karena relasi yang dekat. Relasi antara suami istri yang tidak dekat juga masalah, saudara. Kalau tidak dekat, komunikasi akan menjadi persoalan. Istri tidak berani curhat, karena kalau dicurhatin sedikit sudah 150 kalau diukur. Kalau dicurhatin lebih banyak 170. Curhat lagi 200, saudara. Wah, bisa marah luar biasa. Oleh karena itu, tes yang bagus untuk relasi antara suami dan istri itu coba ditanya istrinya. Ya, istrinya ditanya, "Mah, nanti kalau dalam kehidupan yang kedua, kalau Tuhan izinkan, kira-kira Mama mau enggak jadi istri saya lagi?" Nah, itu menentukan, saudara. Kalau jawabannya, aku pikir-pikir dulu, ya itu bahaya, saudara ya. Tapi kalau jawabannya, ya, itu pasti baik. Tapi kalau jawabannya langsung berkata, kelihatannya enggak deh. Aku lebih berbahagia tidak hidup dengan kamu. Wow, neraka itu. Persoalan itu. Jadi relasi itu penting, keintiman. Nah, seberapa kita intim dengan Tuhan akan membuat kita seberapa kita berani berdoa kepada Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Saudara, pemazmur memberi kesaksian pengalaman hidupnya ketika ia mengalami kesesakan. Jadi dia bersaksi ini, saudara, di bagian kalimat yang kedua ini. Aku ini pernah mengalami kesesakan. Aku ini pernah mengalami kehidupan yang pahit. Aku pernah mengalami hidup dalam keterhimpitan. Tetapi dia bersaksi, Tuhan memberi kelegaan. Jadi ini kesaksian testimoni hidupnya. Dia mengatakan bahwa ketika dia menghadapi ancaman dari anaknya, pasal yang ketiga, dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, dikejar-kejar oleh Absalom untuk dibunuh oleh anaknya sendiri, saudara. Saudara, dia mengalami kepahitan hidup oleh karena anak yang dicintainya ternyata melawan dia, memberontak kepada dia, merebut tahta ayahnya dengan cara yang sangat jahat. Oleh karena itu Absalom mati, saudara. Rambutnya nyangkut di pohon. Jadi anak gak boleh kurang ajar sama papa mamahnya. Nanti nyangkut di pohon rambutnya. Saya tadi kaget juga lihat Adit ya. Adit biasanya di kuncir panjang. Saya sampai pangling, ini siapa gitu. Oh, Adit, rambutnya panjang ya dulu. Sekarang, saudara tahu Steven Seagal? Mirip Adit tuh, Steven Seagal. Mana Adit ya? Saudara, pemazmur berkata, aku ngalami kesesakan loh, bukan oleh orang lain, tetapi oleh anakku sendiri, oleh anak yang dilahirkan oleh istriku, oleh tanganku sendiri. Tapi dia melawan aku. Saudara, pemazmur juga mengatakan dia mengalami ancaman, ada di dalam bahaya yang lebih besar, bukan hanya dari anaknya,
tetapi dari musuh-musuh yang bangkit melawan dia. Bukan hanya dilawan oleh musuh-musuhnya, tapi juga dilecehkan, diejek, direndahkan oleh musuh-musuhnya. Sehingga pemazmur mengalami kehidupan seperti terintimidasi. Seperti diintimidasi oleh musuh-musuhnya. Yang mengatakan bahkan pemazmur itu jauh dari pertolongan Tuhan. Udahlah pemazmur, udahlah Daud, engkau tidak mungkin ditolong oleh Tuhan. Jadi musuh-musuhnya mengatakan engkau ini sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan yang paling menyesakkan adalah anak kesayangannya Absalom bukan hanya ingin merebut tahtanya, tetapi juga mengejar-ngejar dirinya hingga hidupnya terasa sesak, bagaikan berjalan di jalan yang sempit yang menghimpit hidupnya. Tetapi saudara, ini kesaksiannya. Namun, nah ini menarik. Tetapi Tuhan memberinya kelegaan. Nah, kata kelegaan ini merupakan sebuah ungkapan untuk menggambarkan suatu ruang yang sangat luas. Perlu ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Saya punya teman jemaat di Serpong, saudara. Kalau dia ada di kamar, saudara, kamarnya, tempat tidurnya begitu, dia mengatakan tempat tidurnya tidak, ruangan tempat atau ruang kamarnya itu tidak besar. Nah, ruangan itu harus menyala, saudara. Tidak boleh mati ruangan itu. Kalau ada orang dia di dalam, lampunya dimatikan, itu langsung sesak nafas, saudara. Gitu, saudara. Nah, orang Chinese itu mengatakan senio. Ya, senio. Tahu senio ya? Temannya Avanza. Oh, itu Xenia. Ya, sorry, saudara. Senio. Nah, senio itu seperti itu, saudara. Ketika dia takut kegelapan, lalu ruangan itu dimatikan, seperti orang kecekik, saudara. Dan itu bisa berjalan sekian lama. Kalau listrik padam, tiba-tiba begitu, saudara. Itu kalau ruangannya sempit sehingga dia butuh space yang besar, space yang longgar untuk dia mendapatkan cahaya, mendapatkan terang. Nah, ketika dia dapatkan cahaya, maka hilang, saudara, rasa cekik itu. Dan itu berlangsung sampai hari ini. Masih, saudara. Senio itu. Saya tidak tahu cara menghilangkan senio. Ada yang saudara kalau lihat uang langsung, ada, saudara? Nggak ada ya, saudara. Wah, puji Tuhan, haleluya. Kalau ada yang senio dengan uang, nah itu susah ngobatinya, saudara ya. Nggak ada ya, saudara ya. Kalau lihat uang semua normal ya, saudara ya. Ajaib, ini berarti kita masih baik-baik saja. Ketika seseorang ada di dalam ruang yang sempit, itu nampak seperti kehilangan nafas. Siapa yang pernah di MRI, saudara? Wah, Pak, ini sudah pernah. Gimana Pak rasanya, Pak? Seperti masuk oven ya. Saya pernah sekali itu. Wah, jantung saya langsung cedak, ceduk. Seperti kita masuk sebuah ruangan sempit, seperti dalam peti itu. Mata kita persis di atas dan tubuh kita seperti masuk persis. Sehingga oleh karena itu orang di MRI bisa 2-3 kali, bahkan bisa berkali-kali karena gagal. Karena ketakutan ketika masuk di MRI itu. Saya sampai bilang sama dokternya, dok dibius saja. Oh nggak bisa, harus melek, kalau dibius nggak bisa di MRI. Bagaimana saudara ketika masuk ruang yang sempit itu, lalu kemudian kita merasa sesak. Dan itulah kondisi seperti yang dialami oleh pemazmur. Dia seperti berada di ruang yang sangat sempit menghimpit dirinya. Tetapi kemudian dia bersaksi, puji Tuhan, Tuhan memberikan kepadaku kelegaan, ruang yang longgar. Sehingga aku tidak lagi merasakan terhimpit, sesak di dalam jantungnya, di dalam nafasnya. Nah, pemazmur berkata, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Sehingga dia menemukan ruang yang longgar.
Enak mana, saudara, rumah yang kecil atau rumah yang besar, saudara? Enak mana plafon yang rendah 2,6 atau 2,5 dengan 3 meter. Nah, ini Pak Tony sudah menyiapkan 4 meter. Tapi karena banjir susut, jadi 3 meter. Mengharapkan longgar, tapi karena dinaikkan jadi lebih pendek. Semakin pendek, semakin rasanya udaranya semakin tipis. Ketika kita ada dalam kesesakan sama, saudara, kita rasanya terhimpit, butuh ruang yang lebih besar. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita ruang yang lebih besar. Dalam hidupnya, Ishak pernah tiba di sumur yang namanya Esek. Apa artinya Esek? Esek artinya pertikaian. Dia bertengkar dengan orang-orang Gerar, lalu kemudian dia pindah. Sampailah dia di Sitna. Sitna artinya permusuhan. Di sana dia permusuhan, dimusuhi dengan orang-orang yang ada di Gerar. Lalu pindah lagi sampai sumur yang ketiga. Sumur yang ketiga itulah diberi nama Rehobot. Nah, kata Rehobot ini sama seperti yang dipakai oleh pemazmur, kelegaan. Karena kata Rehobot berarti tempat-tempat yang luas sekali. Dan itulah yang dirasakan oleh Ishak. Dia lolos dari pertikaian, dia lolos dari permusuhan, dimusuhin hingga mendapatkan tempat yang luas, yang longgar. Saudara, banyak di antara kita ada di Esek. Kita mengalami ada begitu banyak konflik, pertikaian. Kalau saudara berhenti di sana, saudara akan tetap ada di situ. Dalam kesulitan hidup yang terus-menerus. Saudara harus bergerak sampai ke Sitna. Sitna ngalamin pergumulan lagi, turbulensi kehidupan. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Saudara harus terus bergerak, maju hingga sampai mendapatkan yang namanya Rehobot. Oleh karena itu, saudara, ketika saudara menghadapi kesulitan, jangan berhenti di tengah-tengah kesulitan itu. Saudara harus bergerak bersama-sama dengan Tuhan sampai saudara tiba di Rehobot. Yang ketiga, pemazmur berkata, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saya akan coba bacakan dari terjemahan The Message ya, saudara. Saya minta maaf, tidak ngerti bahasa Inggris tidak apa-apa, tapi saya ingin membaca ini supaya kita lebih ngerti poin yang ketiga ini. The Message mengatakan demikian. Now I am in trouble again. Grace me and hear me. Saya ulang ya. Now I am in trouble again. Grace me and hear me. Jadi pemazmur tidak hanya berkata kasihanilah aku, dengarkanlah aku. Tetapi ada anak kalimat di depan yang menjelaskan kenapa kok dia berdoa lagi. Kenapa dia berdoa lagi? Karena dia berkata begini, sekarang aku ada dalam kesulitan lagi. Oleh karena itu kasihanilah aku, dengarkanlah aku. Ini menggambarkan kepada kita bahwa persoalan kesulitan itu dapat diselesaikan. Tapi bisa lagi kemudian muncul lagi. Bukan berarti ketika kesulitan persoalan hari ini kita dapat atasi, lalu kemudian semuanya selesai. Tenang, baik-baik saja. Bisa jadi demikian dalam kurun waktu yang panjang. Tapi bisa jadi dalam kurun waktu yang pendek, bisa berulang lagi kesulitan-kesulitan itu. Sama seperti Esek, pindah ke Sitna, ada kesulitan. Ada persoalan yang berikutnya. Saudara, persoalan dan kesulitan yang menyesakkan kehidupan kita, bisa saja muncul di waktu yang tidak pernah kita duga. Berulang yang tidak pernah kita sangka-sangka di awalnya. Saudara, ketika bencana melanda Makassar, ketika bencana melanda Manado, kita berpikir ketika pemerintah bisa mengatasinya, bencana akan selesai di Indonesia, betul? Kita tidak berharap itu terjadi di Indonesia. Kita berpikir bencana akan berhenti. Gak lama setelah itu, badai Seroja mengamuk di NTT. NTT diluluh lantakkan.
NTT belum selesai, gempa di Malang 6,1 kalau tidak salah. Beberapa orang mengalami persoalan. Saya telepon teman saya berhari-hari tidak bisa. Baru hari ketika saya di sini hari Kamis ya pulang dari doa itu saya bisa telepon dan teman saya semua selamat dan semua baik-baik saja. Gerejanya gentengnya keangkat sedikit. Wah, saya membayangkan hampir semua atap bisa terangkat. Tapi untung bagian belakang saja gereja yang terangkat atapnya. Karena itu dari besi, saudara. Jadi mungkin karena dari besi itulah yang membuat gereja itu sedikit tahan terhadap angin. Saudara, ketika COVID dianggap sudah dapat diatasi, saudara. Kasus positif mulai sedikit sekali di India. Sudah di bawah kurang lebih 10.000 kasusnya. Dari 200.000 turun. Sampai Menteri Kesehatannya berkata, wow, kita menghadapi kemenangan terhadap COVID. Tiba-tiba Sungai Gangga penuh dengan 5-6 juta orang. Sehari tidak ada kabar, 2 hari tidak ada kabar, 3-4 hari kemudian muncul kabar. Dalam 1 hari 270.000 orang positif COVID di India. Hari itu orang yang mati berkelimpangan langsung dibakar. Saudara, ketika orang merasa sudah selesai, tiba-tiba bisa berulang lagi persoalan itu muncul dalam situasi yang seperti itu, saudara. Demikian juga dengan Jakarta, angka positifnya juga naik. Oleh karena itu saya dorong jemaat di Getsemani ya khususnya. Mari kita sungguh-sungguh mendisiplin diri. Kita tidak pernah tahu apakah COVID ini akan selesai kapan. Memang tidak enak saudara pakai masker itu. Ya. Saya kalau pakai masker, saya di mobil dengan istri sama anak begitu ya, pakai masker. Saya sampai kita ini kan keluarga, pakai masker. Bukan hanya karena takut dicek, ya karena kalau masuk Jakarta kadang ada pemeriksaan masker. Tapi juga kita tidak tahu apakah COVID ini akan berhenti kapan, kita tidak tahu. Apakah akan ada gelombang kedua, gelombang ketiga, dan gelombang yang lainnya. Oleh karena itu harus tetap berjaga-jaga. Saudara, ketika itu terjadi, kita ada di dalam kondisi yang baik. Saudara, kita mungkin mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh pemazmur. Dalam situasi seperti itu, dia memohon kepada Tuhan. Gelombang kesesakan pertama dapat kita atasi. Kita sedang mengalami kesulitan keuangan, kita dapat atasi. Muncul kesulitan yang lain. Dapat kita atasi. Muncul kesulitan yang lain. Datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan, kita dapat mengatasinya. Saudara, pertanyaan saya adalah, apakah kita akan berhenti menyembah Allah? Karena persoalan-persoalan yang datang silih berganti, bertubi-tubi menghantam kehidupan kita, menghantam keluarga kita, menghantam pekerjaan kita, menghantam kesehatan kita, menghantam keuangan kita. Apakah kita akan berhenti menyembah Tuhan? Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menyelamatkan kami dari dapur api ini, kami tetap akan menyembah kepada Allah. Saya berdoa, saudara, sekalipun mungkin kita digoncang dengan berbagai macam kesulitan, kesesakan hari ini, saudara jangan berhenti menyembah Tuhan. Mari tetap terus menyembah kepada Tuhan. Atau mungkin Anda akan tetap menyembah kepada Tuhan, baik atau tidak baik keadaan saudara. Apapun situasinya. Ketika baik keadaannya, kita tetap menyembah kepada Tuhan. Ketika keadaannya tidak baik, kita tetap menyembah kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara ketika saudara ada dalam situasi baik atau tidak baik? Saya berdoa saudara tetap berdoa menyembah kepada Tuhan. Saya berdoa untuk kita tetap setia berdoa kepada Tuhan. Baik atau tidak baik keadaannya. Sama seperti Paulus berkata kepada jemaat, kepada murid-muridnya.
Layanilah Tuhan, baik atau tidak baik keadaanmu. Dedikasikan hidup kepada Tuhan hingga kita mengalami yang namanya Rehobot. Ishak tidak berhenti di Esek. Dia tahu ini persoalan yang harus diatasi. Dia sanggup mengatasi Esek, jalan sampai ke Sitna. Muncul lagi persoalan. Dia atasi persoalan itu, dia jalan lagi. Sampai akhirnya tiba di Rehobot. Kesaksian dari pemazmur ini, dia mengatakan, "Now I am in trouble again." Sekarang Tuhan, aku ada di dalam masalah lagi, kesesakan lagi. Itu artinya bahwa sekalipun Daud dekat dengan Tuhan, dia tidak bebas dari masalah. Masalah satu datang, dia atasi. Masalah satu datang, dia dapat mengatasinya dengan baik. Saya berdoa kiranya baik Esek, baik Sitna, situasi kondisi apapun, kita tetap sanggup dimampukan oleh Tuhan melampauinya hingga kita mencapai yang namanya kelegaan, Rehobot, ruang yang longgar, dan kita mendapatkan anugerah di sana. Amin. Ada di antara saudara Bapak Ibu yang sedang mengalami kesesakan, yuk hari ini datang kepada Tuhan, minta supaya Tuhan tolong kita sampai mencapai Rehobot. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Seringkali kami berharap persoalan yang kami hadapi selesai dan tidak ada lagi persoalan. Tetapi seringkali yang terjadi tidak demikian. Persoalan satu dapat diatasi, persoalan yang kedua muncul. Persoalan yang kedua dapat diatasi, persoalan yang lain muncul. Dan di sanalah sebetulnya kami sadar bahwa situasi apapun ketika kami mengandalkan Tuhan, baik keadaannya maupun tidak baik, di sanalah kami melihat bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan menjawab dan mendengar doa kami, bahkan dalam setiap persoalan yang kami hadapi, sekalipun kami seringkali mengalami kesesakan, tetapi di sanalah Tuhan yang setia, yang mengasihi kami, memberikan kepada kami kelegaan. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang pagi hari ini beribadah kepada Tuhan, mengalami kesesakan, letakkan tangan saudara di dada saudara. Saya ingin berdoa untuk saudara. Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesesakan, kesulitan hidup, keterhimpitan oleh karena sakit penyakit, oleh karena persoalan ekonomi, oleh karena pekerjaan, oleh karena rumah tangga, oleh karena situasi hidup yang dilaluinya, yang sangat menekan, mengintimidasi, Tuhan hari ini angkat kami, keluarkan kami, bawa kami keluar dari Esek, keluar dari Sitna, sehingga kami mengalami kelegaan. Kami mendapatkan ruang yang luas, tempat-tempat yang luas, di mana kami menemukan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan karena anugerah Tuhan yang sempurna. Tuhan buka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat, dan Tuhan memberikan kepada kami kesanggupan untuk melalui persoalan demi persoalan dan membuat kami menjadi pemenang-pemenangnya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan. Terlebih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk bisa memuji, memuliakan nama, bersekutu bersama, dan kami bisa bersama-sama diingatkan kembali untuk kami bisa lebih lagi Tuhan dalam kami melayani Tuhan. Khususnya kami tahu bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami, sumber dalam setiap persoalan hidup kami, dan Engkau yang akan memulihkan kami, mengeluarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapa, saat ini kami mau menaikkan setiap doa kami Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk jemaat Tuhan 4 ini ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati jemaat Tuhan 4 ini,
Biarlah Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan. Biarlah jemaat Tuhan Pak ini senantiasa Tuhan boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Dan Engkau juga berkati Tuhan saat ini Tuhan untuk jemaat kami yang saat ini mengalami sakit Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk Bapak Herbit Sirait Tuhan, Engkau yang akan memulihkan, memberkatinya. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan kehidupan beliau. Apapun yang saat ini dirasakannya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan, berikan pemulihan yang luar biasa dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati untuk Bapak Rahmat Suarsa, kami juga berdoa untuk Bapak Joni Tambunan, kami juga berdoa untuk Ibu Mukyun, kami juga berdoa untuk Ibu Cham Kanfa, kami juga berdoa untuk Ibu Sumarni, kami juga berdoa untuk Ibu Aling Tuhan, yang saat ini masih dalam pemulihan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau Tuhan yang akan memberikan kesehatan, Engkau yang akan memberikan kekuatan, memberikan Tuhan pemulihan yang daripada Tuhan, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas dengan baik, berkat campur tangan daripada Tuhan. Ajar mereka Tuhan untuk tetap berharap bersandar kepada Tuhan, sehingga di tengah pemulihan ini Tuhan, mereka boleh Tuhan senantiasa berharap bersandar kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk putra-putri dan anak-anak Tuhan tempat ini Tuhan, yang saat ini Tuhan mungkin masih dalam jenjang pendidikan Tuhan, baik masih TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang sekarang sedang dalam perguruan tinggi Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau Tuhan yang menolong mereka, berikan kemampuan kepada mereka, sehingga mereka bisa melakukan studinya dengan baik, dengan campur tangan daripada Tuhan. Mampukan mereka agar menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang sungguh-sungguh Tuhan dipakai Tuhan, dan mereka bisa menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh bisa dibanggakan oleh orang tua, bahkan bisa memuliakan nama Tuhan. Berkati segala kebutuhan keperluan mereka Tuhan, kiranya Engkau yang akan mencukupkan dalam kehidupan mereka. Berkati masa depan mereka Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang akan senantiasa memberkati, dan Engkau Tuhan yang akan memberikan masa depan yang indah yang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ajar mereka untuk senantiasa takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Di masa sekarang Tuhan, biarlah mereka senantiasa berharap bersandar kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan dan juga usaha yang dilakukan oleh jemaat Tuhan saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong mereka, menolong jemaat Tuhan saat ini. Engkau yang akan berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan berkat-berkat yang baik dan melimpah atas kehidupan jemaat saat ini ya Tuhan. Dan kami percaya apapun yang menjadi pekerjaan usaha jemaat Tuhan saat ini, Tuhan memberkatinya, dan Tuhan akan berikan keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pelayanan gereja Tuhan saat ini ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Trofimus, dan juga Tuhan Saudara Lazarus Tuhan yang senantiasa setia melayani saat ini Tuhan. Engkau Tuhan akan berikan kekuatan, berikan kesehatan daripada Tuhan, sehingga beliau Tuhan boleh melayani Tuhan dengan sukacita, dengan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami percaya bahwa keluarga dan juga kehidupannya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan persoalan hidup beliau, Tuhan Kau yang akan senantiasa memberkatinya, dan Kau memberikan kekuatan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, berkati dalam pelayanannya, biar semakin hari semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami juga berkati untuk setiap para majelis dan juga pelayan-pelayan yang saat ini Tuhan bekerja sama Tuhan untuk bisa memajukan pelayanan tempat ini Tuhan. Kiranya berikan kesatuan hati, berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga apa yang dilakukannya semata-mata hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan berikan kemampuan dan juga kasih setia Tuhan untuk bisa memampukan mereka untuk melayani Tuhan dengan baik. Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk rencana renovasi ruang sekolah minggu Tuhan tahap pertama yang akan segera dimulai Tuhan. Kami percaya bahwa ini semua karena kemurahan Tuhan. Engkau Tuhan yang akan menolong, memberkati dalam setiap rencana kami ini Tuhan, dan setiap biaya dan juga anggaran yang boleh akan digunakan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan, bahkan Tuhan akan memberkatinya, sehingga semua ini Tuhan boleh berjalan dengan baik berkat penyertaan dan juga kasih setia Tuhan. Berkati setiap para panitia yang bekerja keras untuk bisa membangun ruangan ini Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan mereka, biarlah mereka boleh mengelola dengan baik, mereka boleh melakukan semua itu dengan sukacita,
dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, dan semua itu bisa terbangun dengan sangat baik karena Engkau ikut campur tangan ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk panitia, untuk pembentukan panitia pemilihan majelis periode 2022 dan sampai 2024 Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang ikut campur tangan, sehingga pembentukan panitia ini Tuhan bukan berasal dari kami Tuhan, namun ini adalah kehendak Tuhan untuk memajukan pelayanan gereja Tuhan tempat ini. Kiranya Engkau akan memilih dan memberkati setiap para panitia yang akan terbentuk ini Tuhan, sehingga boleh memajukan gereja Tuhan tempat ini. Dan biarlah Tuhan Engkau akan pakai mereka dengan luar biasa, dan pelayanan Tuhan tempat ini Tuhan boleh berjalan dengan baik berkat campur tangan Tuhan, dan Engkau Tuhan yang akan memilihnya. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap daerah-daerah yang saat ini Tuhan mengalami bencana alam, khususnya untuk daerah NTT Tuhan yang sedang melanda, terkena banjir Tuhan, dan juga banyak bencana yang lain. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang akan menolong, Kau Tuhan yang akan memberkatinya, berikan kesabaran, berikan mereka Tuhan ketabahan Tuhan, sehingga di tengah permasalahan hidup mereka saat ini Tuhan, mereka bukan lari daripada Tuhan, tapi mereka senantiasa berharap bersandar kepada Tuhan saja, dan senantiasa percaya bahwa Tuhan punya rencana indah, dan Tuhan akan memampukan mereka menghadapi ini semua. Dan kami percaya Tuhan bahwa pemulihan Tuhan boleh terjadi dan nyata atas kehidupan saudara-saudara kami di NTT Tuhan. Apapun menjadi keperluan, kebutuhan mereka saat ini Tuhan, kiranya Engkau Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya, menolong, memberkati, mencukupkan segala kehidupannya, dan biarlah mereka boleh merasakan kasih Tuhan dan juga pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk pemimpin kami, bangsa kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur sampai ke tingkat RT RW-nya Tuhan. Mampukan mereka Tuhan untuk menjalani segala kewajiban dan juga tugas mereka Tuhan dengan baik. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh Tuhan mau mencari Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan, sehingga bukan lagi mereka Tuhan yang melakukan segala kebijakan, namun semua itu Tuhan berdasarkan keinginan Tuhan dan juga maksud Tuhan di dalam kehidupan bangsa kami. Dan pakai mereka dengan luar biasa, sehingga di masa kepemimpinan ini Tuhan mereka boleh memberikan yang terbaik untuk kemajuan bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk TNI dan Polri Tuhan, yang saat ini juga Tuhan Kau akan pakai mereka dengan luar biasa untuk menjaga keamanan bangsa kami Tuhan, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Pakai mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh memberikan rasa aman bagi kehidupan bangsa kami Tuhan. Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk penanganan COVID-19 Tuhan, yang saat ini akan masuk dalam tahap kedua Tuhan, dan gelombang kedua Tuhan. Kami berdoa Bapak, berkati para medis, berkati orang-orang Tuhan yang saat ini terlibat untuk bisa mensosialisasikan, bahkan Tuhan menangani COVID-19 ini Tuhan. Mampukan mereka semua Tuhan, biarlah hikmat daripada Tuhan menolong mereka, dan biarlah Tuhan masyarakat bangsa kami Tuhan boleh sama-sama mendukung untuk bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk bisa menangani COVID-19 ini Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, berikan kemampuan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan agar mereka bisa menjalankan semua itu dengan baik, sehingga COVID-19 di bangsa kami Tuhan boleh tertangani dan boleh terkendalikan oleh berkat karena kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk pemulihan ekonomi kami di bangsa kami, sosial, politik, keamanan, dan juga kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang akan menolong, dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami, namun Tuhan akan senantiasa setia Tuhan menolong bangsa kami, dan Engkau Tuhan yang akan memberikan kesejahteraan, berikan pemulihan, memberikan sukacita bagi bangsa kami, sehingga apapun kondisi Tuhan, bangsa kami tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap melihat bahwa Tuhan serasa baik dalam kehidupan bangsa kami. Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk keluarga Ibu Rita yang sedang berduka, di mana kakaknya Ibu Kristina telah kembali ke rumah Bapa di surga. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau Tuhan yang akan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, sehingga mereka tetap memandang Tuhan bahwa semua itu baik, dan mereka Tuhan tetap bersandar kepada Tuhan, dan tetap Tuhan Engkau yang akan berikan penghiburan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan
Ia akan memberikan penghiburan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap persembahan kami yang telah kami berikan Tuhan, kiranya Engkau Tuhan akan memberkatinya dan bisa dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Dan kami serahkan Tuhan seluruh doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memperhatikan untuk info Kids Money pada pagi hari ini. Yang pertama, info untuk pelayanan minggu yang akan datang atau hari Minggu yang akan datang dengan tema orang yang menantikan Tuhan tidak menjadi lesu dan lelah. Firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Lazarus, kemudian majelis pendamping akan dilayani oleh Ibu Penatua Uliana, kemudian liturgusnya adalah Bapak Diaken Tony bersama dengan Saudara Ricardo dan Saudara Patra. Doa syafaat oleh Bapak Utagalung dan LCD akan dilayani oleh tim online. Penyambut jemaat akan dilayani oleh Ibu Tiur, Ibu dan Ibu Retno. Dan pemusiknya adalah tim yang sudah tercantum di dalam warta. Kemudian Bapak Ibu, berkaitan dengan laporan keuangan, Bapak Ibu bisa baca di dalam warta masing-masing. Kalau mungkin ada sesuatu yang berbeda atau ada kesalahan dalam penulisan, Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada majelis jemaat atau kepada sekretariat nanti supaya bisa ditindaklanjuti. Kemudian majelis jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun. Ya, hari ini cukup banyak yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Yang pertama adalah Saudara Aldi, kemudian Saudari Murni Situmorang, kemudian Saudari Aprilia Dinda Nugrahaning Tias, kemudian Aser Raiwansa, ini adalah anak dari Bapak Freddy Wang, kemudian Saudara Billy Manasya, kemudian juga Saudara Rinaldo Situmorang dan Bapak Jemi Antonius. Ya, umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada setiap jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dan mohon nanti kepada Bapak Trofimus untuk bisa mendoakan jemaat kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kemudian mohon izin kepada Bapak Ketua Majelis dan juga Bapak Ketua Pembangunan, Bapak Rahmat, ada mungkin? Ya, mohon izin untuk menyampaikan kaitan dengan pembangunan ruang sekolah minggu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sepanjang waktu yang telah kita jalani, pada tahun yang lalu kita sudah mengumumkan untuk segera memulai pembangunan pada tanggal 7 Juni 2020. Tetapi karena terpapar COVID, jadi pembangunan itu tertunda dan rencananya akan dilaksanakan bulan September waktu itu. Dan ternyata COVID-nya masih belum pergi, dan dananya pun juga masih belum mencukupi gitu. Cuma kita waktu itu hanya modal nekat karena pas-pasan dananya yang kita miliki. Nah, tetapi pada hari ini dana kita sudah mencukupi untuk memulai pembangunan tahap pertama. Ya, dana yang kita miliki sudah 320 juta antara itu. 320 juta, dan itu bisa kita gunakan untuk membangun tahap pertama untuk lantai dasar. Jadi nanti menurut
rancangannya yang Bapak Ibu sudah bisa lihat di desain yang kita tempel di papan, itu rancangannya adalah lantai 1 itu digunakan untuk perkantoran dan untuk aula mini begitu ya, dan untuk ruang-ruang sekolah minggunya banyakkan di lantai 2. Tetapi dengan segala kondisi yang ada maka sepertinya akan kita balik. Jadi lantai 1 akan kita fullkan untuk ruangan-ruangan sekolah minggu, sedangkan untuk aula kecil, kamar, dan mungkin untuk perkantoran itu ada di lantai atas begitu. Dan itu akan menunggu tahap berikutnya. Jadi untuk ini mohon didoakan, kami rancangkan itu bulan Juni akan segera kita mulai pembangunan tahap pertama. Namun demikian kemarin kami komunikasi dengan Pak Utagalung yang menangani masalah teknis dan Pak Utagalung yang berkomunikasi dengan dengan pihak kontraktornya, itu mereka belum berani menjanjikan karena pada hari-hari ini kita sudah memasuki Lebaran, kemudian ada peraturan PSBB ketika ini kan banyak tenaga kerja yang pulang sebelum tanggal 6 karena peraturannya itu tanggal 6 sampai tanggal 21 tidak diizinkan untuk mudik ya. Nah, mereka sudah mendahului pada pulang nih sebagian. Oleh karena itu pihak kontraktor tidak bisa memastikan apakah mereka bisa kembali ke sini secepat mungkin begitu. Dan untuk bisa membangun ini kita butuh tenaga orang-orang yang sekarang sedang pada pulang kampung. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu mohon didoakan supaya pertama adalah dana yang kita miliki itu memang sudah cukup untuk tahap pertama, tapi kita tidak ingin pembangunan itu terhenti begitu saja, tetapi ingin terus berkesinambungan sampai dengan tuntas. Dan dana yang kita butuhkan, seperti yang kita sudah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dananya adalah sekitar 600 juta untuk sampai pada tahap kedua. Ya jadi mohon didoakan supaya itu terus. Nah tetapi dengan dana yang ada, kita akan memulai tahap pertama sampai dengan finishing tahap 1. Jadi itu tahap 1 itu kelar, sudah bisa digunakan dengan harapan nanti pandeminya sudah mendekati titik-titik terakhir, anak-anak sekolah minggu sudah diizinkan untuk datang, mereka sudah menikmati ruangan yang baru. Itu harapan kami seperti itu. Ya jadi mohon didoakan supaya pembangunan itu bisa kita mulai secepat mungkin dan dana yang kita miliki pun juga bisa kita penuhi secara bertahap. Nah, kami sudah merancangkan teknik penggalian dana yang baru, nanti akan kita umumkan setelah pembangunan itu kita mulai. Seperti apa begitu ya. Tapi untuk sekarang ini kita mohon doanya seperti tadi yang disampaikan dalam doa syafaat dan doa yang diumumkan melalui WA Group. Mohon terus didukung supaya pembangunan itu bisa segera kita mulai. Ya demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan Info Kids Money dan pembangunan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami dapat ikut mengambil bagian dalam sukacita teman-teman, saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu yang telah dilalui selama minggu ini. Kiranya Tuhan beserta dengan mereka diberkati dengan kekuatan dan kesehatan, umur yang panjang, dan sebagaimana firman-Mu bahkan Tuhan membuka tingkap langit, mencerahkan berkat atas mereka, sehingga hidup mereka pun diberkati Tuhan dengan kekayaan dan kelimpahan, dan masa depan yang penuh dengan harapan. Engkau memberkati studi mereka, Engkau memberkati rumah tangga mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka. Tuhan campur tangan Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka dan membuat apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Kami memberkati saudara Aldi, kami memberkati saudara Murni Situmorang, kami memberkati saudara Aprilia Dinda Nugraha Ningtyas, kami memberkati Bapak Asher Raiwansa, kami memberkati juga Pili Manase, Ronaldo Situmorang, dan juga Bapak Jamie Antonius. Kami berdoa supaya mereka semua ada dalam dekapan, perlindungan, dan kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mempercayakan hidup mereka dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian, Pelangi Sehabis Hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Bapak Ibu, saya untuk berdiri. Hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kita nyanyikan dari awal lagi lagu ini. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai
Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Mari kita bersama-sama mengucapkan iman pengakuan rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong dan menyertai kita. Saudara sekalian, arahkan hatimu, pandanglah kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ibadah selesai. Puji Tuhan ya. Hari ini kalau tidak salah ada sekolah minggu ya. Betul ya. Ada sekolah minggu, ada kreativitas kalau tidak salah ya. Mari kita dukung sekolah minggu anak-anak untuk mengikuti ibadah secara online ya. Selamat hari Minggu. Oh ya, ada jemaat baru yang baru datang. Boleh kami mengenal dengan baik? Ya, selamat datang. Yang mana? Coba. Yang mana? Yang mana? Sebelah mana? Oke, selamat datang ya Bapak Ibu. Tuhan memberkati ya.